Nah, kalau sistem pemerintahan itu sistem yang berjalan di negara tersebut, Zat. Seperti pemerintahan presidensil gitu, Zat. Sistem pemerintahan parlementer. Zat. Menurut saya, Zat. Coba ya ini di apa? Ada keywordnya yang harus antum pahami ya. Pertama dalam mata kuliah sistem politik dan pemerintahan Indonesia itu kan ada dua tema besar ya. Pertama tentang sistem politik Indonesia, yang kedua adalah sistem pemerintahan Indonesia. Itu ya. Tentunya pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan sistem politik secara umum ya. Tapi ketika kita bicara tentang sistem politik secara umum itu bisa mengidentifikasikan, bisa memahami berbagai sistem politik baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Ya kan? Ada berapa jenis? Muhammad Fathur Rahman. Halo Muhammad Fathur Rahman. Berapa jenis sistem politik itu? Ada 3. Apa? Sistem politik autokrasi, oligarki, sama demokrasi. Bedanya apa? Ada 4 berarti. Ada sistem politik Islam kan? Ada sistem politik Islam? Ada kan? Ada, Ustadz. Nah, sekarang apa perbedaannya? Sistem politik apa? Teokrasi. Sistem politik oligarki. Oligarki, bro. Sistem politik otoriter, sistem politik demokrasi, ya kan? Sistem politik ya. Islam. Teokrasi, ya. Teokrasi apa monarki? Apa bedanya teokrasi dengan monarki? Monarki kerajaan, kalau teokrasi. Kalau teokrasi itu kurang tahu, Ustaz. Terus yang antum ketahui ciri dan karakteristiknya. Nah, ini apa namanya? Kata kunci lagi bertanya. Apa ciri dan karakteristik dari sistem politik otoriter itu apa? Dan contohnya di mana? Anom, Elmendo, Hasbi, anunya diaktifkan, apa namanya, videonya. Mana tadi Fathur Rahman? Kok sudah dimatikan belum selesai? Apa ciri? Ya, ciri karakteristik sistem politik otoriter dan contohnya di mana? Otoriter kayak Korea Utara. Ciri-cirinya yang lain pengontrolan di dalam negara itu. Pengontrolan di dalam negara itu ketat. Ya, contohnya di mana? Contohnya seperti Korea Utara. Korea Utara apa selatan? Korea Utara. Yang komunis itu utara apa selatan? Utara. Ya. Negara-negara komunis itu cenderung apa? Gunakan apa? Otoriter, ya. Dikendalikan oleh Politbiro, ya. Partai politik. Berarti contohnya di Cina, Korea Utara, ya. Kuba dan sebagainya. Gitu. Rekam apa ini mana? Rekam apa nih?
Hadir Pak, Irama Fani Pak. Ciri dan karakteristik dari sistem politik demokrasi itu apa? Dengan apa? Ciri dan karakteristik sistem politik demokrasi. Untuk rakyat. Dari rakyat untuk rakyat Pak. Presidennya dipilih oleh rakyat Pak. Kewenangan berdasarkan rakyat Pak. Serta Kedaulatan rakyat ya. kedaulatan rakyat. Contohnya Indonesia negara kita sendiri Pak. Oke. Kemudian kalau teokrasi itu apa? Anom mana anom? Anom. Siapa Pak? Udah masuk anom Pak, saya aja. Anom. Mana anom? Halo Anom, Elmendo, Torik, nggak ada ini. Nom, diaktifkan. Ininya diaktifkan. Apanya? Audionya diaktifkan. Oke, silakan. Anom, Elmindo, Torik, audionya diaktifkan. Diaktifkan, bro. Anom mana Anom? Anom, itu aktifkan. Lagi bisa. Hah? Aktif ya. Lah ya terus kemana orangnya? Hadir ya. Lah iya, antum jawab. Tadi apa? Tadi sinyal Ustaz. Ciri dan karakteristik sistem politik teokrasi. Kurang ngerti? Biasa. Ciri sistem politik teokrasi adalah bahwasanya pemimpin memiliki otoritas yang berasal dari Tuhan, dilandaskan pada dasar-dasar agama, memiliki otoritas dari Tuhan seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Ya, lalu pemimpin-pemimpin di era Holy Empire. Oke. Ya. Sekarang Elmendo, mana Elmendo? Hadir Pak. Ya. Sekarang bagaimana implementasi sistem politik di Indonesia ini? Implementasi sistem politik Indonesia. Ya. Penerapan sistem politik di Indonesia itu langsung formatnya sama atau ada perubahan, ada dinamika? Oh, kalau perubahan ada Pak. Ya. Perubahan karena Ada, ganti mestinya berbeda kan ketika dipegang Pak Karno sendiri terjadi beberapa perubahan kan? Iya, gara-gara ganti presiden juga. Ada parlementer, ada terpimpin, itu apa bedanya itu? Apa Pak? Bisa diulangi Pak? Pada masa Pak Karno saja itu tidak khas gitu loh. Artinya suatu saat pernah menggunakan sistem parlementer, kemudian pernah menggunakan presidensial, pernah menggunakan terpimpin. Iya kan? Pernah dengar nggak? Pernah Pak? Ya, apa bedanya? Parlementer, presidensial, terpimpin. Itu sama-sama sistem demokrasi. Kalau parlementer itu iya, masih sama-sama sistem demokrasi. Kalau sistem demokrasi parlementer itu menitik beratkan pada pembuatan undang-undang oleh DPR.
Salah. Dan MPR. Salah, bro. Ada parlemen. Menteri bertanggung jawab pada Perdana Menteri. Kalau presidensial itu Menteri bertanggung jawab pada Presiden. Ya kan? Kalau Ya. terpimpin itu adalah terpusat pada pemerintahan Pak Soekarno kan? Ya, Justru Pak Soekarno. apa namanya konsep DPR sebenarnya gotong royong, tidak ada kompetisi, nggak boleh kritik dan sebagainya. Itu yang perbedaannya. Termasuk nanti pada masa Iya, Pak. Soeharto itu beda lagi, sudah gayanya berbeda lagi. Ada yang menyebut sistem demokrasi simbolik ya. Pemilu ada, berarti sudah hasilnya sudah bisa diduga, jelas. Kemudian era reformasi disebut dengan sistem demokrasi liberal dan sebagainya. Itu makanya sistem demokrasi pun itu berdinamikanya cukup varian, maksud saya di situ. Zaman Pak Karno, zaman Pak Harto, zaman reformasi itu pun juga berbeda-beda, itu di situ. Oke. Sekarang kita masuk di hanya nanti antum harus bisa ya dalam sistem politik itu harus bisa menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem sistem politik itu kelebihan kekurangannya apa? Sistem demokrasi, sistem otoriter, sistem teokrasi, sistem otokrasi, sistem teokrasi sama otokrasi ya. Itu apa bedanya? Sistem kerajaan sama sistem ketuhanan tadi kan bedanya apa? Hafid Iza ada Hafid Iza. Ya. Mohon diulang, Pak. Di dalam Islam itu kan sering gunakan kerajaan, ada yang juga, tapi orang menyebutnya teokrasi. Apa bedanya teokrasi dengan apa namanya? Satunya apa? Otokrasi. Hah? Teokrasi sama apa? Otokrasi. Otokrasi ya. Otokrasi. Ya, apa bedanya? Sistem teokrasi itu sistem yang ketentuannya dibuat oleh menteri-menteri dan juga salah. Pertama itu kalau kita bicara sistem itu siapa yang berkuasa? Siapa yang asumsinya yang memiliki negara itu siapa gitu. presiden, Pak. Otokrasi kok presiden. Pemimpin. Otokrasi yang memimpin raja, Pak. Raja atau Yang emir. memiliki raja. Raja, Pak. Memang semua dikendalikan oleh raja-raja. Kalau teokrasi itu pemiliknya Tuhan, ya kan? Iya. Iya, Pak. Pemimpin itu disebut khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah pemimpin suatu kaum, Pak. Khalifah itu wakilnya Allah, tidak boleh Iya, wakil Allah, Pak. karena mewakili Allah berarti aturan-aturannya harus sesuai dengan kemauan Allah. Ajaran Islam. Ya. Demokrasi itu kemauan rakyat. Otokrasi itu kemauan raja. Itu di situ loh. Paham ya? Kayak Inggris itu teokrasi, otokrasi. Ada perdana menterinya, ya kan? Tapi ada rajanya. Jadi dalam konteks itu perdana menteri harus juga mengikuti titahnya kerajaan tadi. Itu otokrasi itu di situ. Itu saya kira hal yang mendasar yang harus antum pahami. Oke, sekarang kita bicara tentang sistem pemerintahan. 10 menit lagi ya. Itu katanya kuncinya begitu juga.
Apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan? Siapa yang bisa jawab? Pak, Siapa? Apa Pak? gini aja, langsung ngomong aja bro. Izin Pak. Jadi Ya, silakan. udah samaan. Siapa ini yang izin mau jawab? Ini Pak, Yang mau sistem jawab siapa? Silakan. Sistem pemerintahan, jadi yang saya ketahui adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan di suatu negara. Oke. Pemerintahan itu fokusnya itu di legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Secara Yudikatif. umum ya. Atau secara spesifik Badan-badannya, itu Pak. eksekutif. Suatu tatanan utuh, Pak. Ya. Nah, di sistem politik, Badannya, halo, nah, sistem Ya. politik itu tidak hanya itu saja, tapi bicara tentang partai politik, bicara tentang organisasi kemasyarakatan, tentang kekuatan media massa, itu sistem politik. Jadi kalau sistem pemerintahan itu seputar antara eksekutif, legislatif, yudikatif, atau Yudikatif. bicara tentang eksekutif. Paham ya? Itu dalam konteks itu, konteks tatanan pemerintahan itu. Lebih pada penyelenggaraan pemerintahan itu di situ. Nah, implementasinya di Indonesia juga dinamis ya. Mulai dari awal pemerintahan tahun 45 ya sampai 49, 49 itu gayanya berbeda-beda. Tapi sebelum saya ke sana, berapa jenis pemerintahan? Berapa jenis sistem pemerintahan? Di dunia ini berapa jenis sistem pemerintahan? Ini Pak. Ini beda loh ya, kita memahami Indonesia. Kalau di dunia itu berapa sistem pemerintahan itu? Di dunia ya. Ya. 79, Pak. Berapa jenis sistem pemerintahan? Tiga. Pak, ada 6, Pak. Banyak Pak. 79. Ada 6. Ya, silakan. Satu. Macam-macam. Presidensial, Pak. Terus, Parlementer. terus Semi-presidensial. Demokrasi liberal, sama liberal, Pak. Demokrasi liberal sama liberal. Monarki. Kelihatan mau menjadi oke ya. Pak, itu bisa saja masih ada jenis sistem pemerintahan yang tidak terkonfirmasi di dalam buku itu ya. Makanya bisa antum eksplorasi luas-luasnya. Tetapi nanti antum harus bisa mengidentifikasi tentang sistem pemerintahan itu. Misalnya kayak Singapura itu menggunakan sistem pemerintahan apa? Demokrasi. Demokrasi. Pak. Sistem politik sama sistem pemerintahan beda loh ya. Oh. Parlementer, Ustaz. Presidensial apa Parlementer, Ustaz. ya. Buktinya apa? Buktinya apa kalau di Singapura menggunakan sistem parlementer itu? Aktifkan biro audionya. Ada Perdana Menterinya, Ustaz. Nah, ada Perdana Menteri. Salah satu ciri ya, parlementer itu ada Perdana Menteri, kalau presidensial itu yang berkuasa presiden ya. Ya. Parlementer itu yang berkuasa siapa? Perdana Menteri. Lembaga. Kalau Perdana Menteri berarti yang mengendalikan itu partai politik. Ya. Menteri bertanggung jawab pada Perdana Menteri bertanggung jawab pada parlementer atau parlemen. Atau parlementer itu biasanya Perdana Menteri itu adalah dipimpin oleh partai yang menang dalam pemilu, itu di situ. Paham ya? Paham. Oke, tapi kalau presidensial itu belum tentu presiden itu adalah partai yang berkuasa. Setuju enggak?
Betul, Pak. Jokowi itu bukan kader PDIP, tapi jadi presiden. Terus Dan itu bukan hanya PDIP, dari partai-partai yang lain yang mengusungnya. Itu di situ. Tapi kalau Perdana Menteri itu selalu dipimpin oleh partai yang menang dalam pemilu. Di Inggris, di Singapura, dan sebagainya. Pertanyaan dari antum, coba nanti di UAS kita itu sampai awal ya, dari sistem politik sampai sistem pemerintahan tadi. oh, Ya, pertanyaannya seputar gitu-gitu aja. Ya. Tapi tolong menggunakan rujukan yang benar. Ya. Tugas-tugas antum tadi saya cek itu rata-rata itu nggak ada narasumbernya, nggak ada sumbernya, daftar pustakanya itu nggak ada. oh, Harus dari rujukan buku yang bisa dipercaya. Orang Mbah Google lah yang dianukan. Mbah Google nggak jelas sumbernya, ya. Kayak orang di pos kampling ya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Rujukannya dari Mbah Google itu. Oke ya. ya. Dari situ yang belum diabsen tadi siapa? Irama Pani, Pak. Saya mulai dari awal dulu. Rifatu Rahman, Ustaz. Nomor 8. Ahmad Fazalhan ada nggak? Ahmad Fazalhan. Kemudian Alfian. Hadir Ustaz. Mana? Halo. Hadir Ustaz. Oh ya. Baca kayaknya. Arsene. Arsene kamar mandi, Pak, barusan, Pak. Tadi ikut, Pak. Ya nanti tak tunggu dulu. Oh iya, Pak. Hazul Fatih. Hadir, Ustaz, hadir. Hah? Hadir. Ini apa nih? Ini yang tulis. David Novaro. David mana David? Nah, akan baru keluar kan? Apa? David Novaro. Hadir, Ustaz. Hadir, Ustaz. Ini Ustaz. Hadir. Ini loh, kelihatan nggak? David Novaro. Erham Afani. Hadir, Pak, Irama Pani, Pak. Ya, ini masih banyak kosong nih, antum. Kemarin sudah saya ini, Pak. Iya, dikirim lagi ke WA. Kalau antum sudah di YouTube itu, tolong selain komentar di YouTube itu, Iya. antum kasih berita acara itu loh. Antum komentar tanggal berapa, jam berapa, terus catatan kecil antum apa? Jangan belum dengarkan gitu ya. Itu dikirim di WA. Tugas yang sebelum itu saya kirim kemana, Pak ya? Di WA, antum kan sudah japri saya itu. Di WA antum itu loh dikirim ya. Lutfi Ferdiansyah. Lutfi Ferdiansyah mana? Nggak ada. Mailana Yasin Anwar. Hadir, Pak. Mana? Hadir. Coba tunjuk tangan. Pak, itu saya pertemuan pertama itu saya udah komen, Pak, udah lama. Mailana ya? Iya, Pak. Ngegas. Terus yang ini? Antum cek ya ini yang dua kali ini. Iya, Pak. Itu mana? Almendo. Hadir, Almendo. Mana Almendo? Hadir. Nah. Hadir.